4. Proses jitu budidaya ikan betok, bisa jadi peluang bisnis dan ladang penghasilan tambahan. Budidaya ternak ikan merupakan usaha yang sangat menggiurkan dan tidak ada matinya. Salah satu jenis ikan yang bisa Anda budidayakan dan memiliki prospek menjanjikan adalah ikan papuyuh. Mungkin sebagian dari Anda awam mendengar nama ikan yang bernama Latin Anabas testudinus ini. Namun ternyata, ikan papuyuh sudah lama dikenal masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Ikan papuyuh ini telah lama dikenal di berbagai wilayah Indonesia. Selain nama ikan papuyuh, ternyata ikan ini memiliki nama lain di tiap daerah seperti di Jawa dan Sunda dikenal dengan nama ikan betik, di Padang diberi nama puyuh-puyuh, dan di Bintan dengan nama puyo atau puoy. Dalam bahasa Inggris sendiri, ikan papuyuh dikenal dengan nama klimbing gourami atau juga klimbing per karena kemampuannya yang memanjat ke daratan. Ikan papuyuh menyebar dari India, Cina sampai Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara yang ada di sebelah barat garis Wallace. Ciri-ciri dan karakteristik ikan betok atau papuyuh. Betok umumnya ditemukan di rawa-rawa, sawah, sungai kecil dan parit-parit, juga pada kolam-kolam yang mendapatkan air banjir atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan ini memangsa aneka serangga dan hewan-hewan air yang berukuran kecil. Betok jarang dipelihara orang, dan lebih sering ditangkap sebagai ikan liar. Dalam keadaan normal, sebagaimana ikan umumnya, betok bernapas dalam air dengan insang. Akan tetapi seperti ikan gabus dan lele, betok juga memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Ikan ini memiliki organ labirin organ, di kepalanya, yang memungkinkan hal itu. Alat ini sangat berguna manakala ikan mengalami kekeringan dan harus berpindah ke tempat lain yang masih berair. Betok mampu merayap naik dan berjalan di daratan dengan menggunakan tutup insang yang dapat dimekarkan, dan berlaku sebagai semacam kaki depan. Namun tentu saja ikan ini tidak dapat terlalu lama bertahan di daratan, dan harus mendapatkan air dalam beberapa jam atau ia akan mati. Ikan ini menyebar luas, mulai dari India, Tiongkok hingga Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara di sebelah barat garis Wallace. Cara mendapatkan ikan ini pada kebanyakan daerah dengan dipancing berumpan cacing, akan tetapi ada juga dengan menggunakan jangkrik, cilung, atau ulat bambu. Di Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, penduduk setempat mempunyai cara tersendiri, yakni dengan mencampur telur semut kroto, dengan getah karet dan dimasak dengan cara dikukus. Selain untuk ikan betok, umpan ini juga dapat sebagai umpan ikan seluang. Peluang usaha budidaya ikan papuyuh. Ikan papuyuh mempunyai rasa yang sangat nikmat dan lezat yang sering membuat orang ketagihan untuk menyantapnya. Tampilan ikan papuyuh dengan bentuk agak lonjong dan pipi ini memang sangat khas. Permintaan ikan papuyuh di pasaran memang terbilang cukup tinggi, sehingga peluang usaha budidayanya kini cukup menjanjikan. Untung yang diberikan dalam bisnis budidaya ikan papuyuh ini terbilang besar. Sehingga tak heran jika bisnis budidaya ikan papuyuh ini banyak yang menjalankannya. Ikan ini mulai banyak dibudidayakan terutama di Provinsi Kalimantan, karena di daerah tersebut ikan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tak hanya itu, rasa daging ikan ini pun cukup lezat serta gurih. Salah satu jenis varietas ikan betok yang seringkali dibudidayakan yaitu ikan betok hijau, karena jenis tersebut berat atau bobotnya bisa sampai sekitar 200 gram bila dibandingkan dengan jenis ikan betok yang lainnya. Bagi sobat yang berminat untuk budidaya ikan betok, berikut hal-hal yang perlu sobat lakukan dalam memulai budidaya ikan betok dengan mudah, yang bisa sobat aplikasikan. Pertama, persiapan kolam budidaya ikan betok. Ikan ini bisa dibudidayakan pada berbagai jenis kolam, contohnya kolam terpal, kolam tanah ataupun juga tambak. Tetapi, jenis kolam yang lebih banyak dipakai yaitu kolam terpal, karena menurut masyarakat di daerah itu kolam terpal ini lebih efisien untuk perkembangan ikan betok, karena apabila dibudidayakan pada kolam tanah, ketika masa panen tiba akan mempersulit waktu pemanenan dikarenakan ikan betok sering sekali bersembunyi dalam lumpur. Pemupukan dasar kolam untuk budidaya ikan betok ini perlu dikerjakan terutama pada kolam untuk anakan. Kolam ikan betok dewasa tak perlu melakukan pemupukan karena ikan ini dapat hidup pada kondisi air apa saja dan akan tahan terhadap kualitas air yang cukup buruk. Kedua, tahap pemijahan ikan betok.
Benih ikan betok bisa didapatkan dari pemijahan indukan ikan betok jantan dan juga ikan betok betina. Cara membedakan antara ikan betok jantan dan betina bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Berikut adalah ciri fisik dari ikan jantan dan betina. Ciri fisik ikan betok jantan diantaranya ialah mempunyai bentuk tubuh yang cukup kecil, mempunyai kelamin yang memanjang, mempunyai gerakan yang lincah serta gesit. Sedangkan ciri-ciri ikan betok betina yaitu mempunyai bentuk tubuh yang cukup lebih besar, mempunyai lubang kelamin dengan bentuk bulat, mempunyai gerakan yang cukup lambat. Pemijahan ikan betok ini biasanya dikerjakan dengan cara buatan yaitu dengan cara kawin suntik. Dalam satu kali musim kawin, ikan ini bisa dipijahkan sebanyak 3 kali dan bisa menghasilkan telur sekitar 5.000 sampai 15.000 butir telur. Pada suhu 260 derajat Celcius telur-telur ikan betok akan menetas, dalam kurun waktu 24 jam, sedangkan pada suhu 300 derajat Celcius telur-telur ikan betok tersebut akan menetas, dalam kurun waktu 12 jam. Sesudah itu ikan bisa disebar pada kolam. Ketiga, pemeliharaan anakan ikan betok dan penebaran ikan pada kolam. Ikan betok yang baru menetas tak perlu langsung diberi pakan karena ikan betok tersebut masih mempunyai cadangan makanan pada kantongnya. Sesudah ikan berumur sekitar 4 hari barulah anakan ikan tersebut diberi pakan dengan kuning telur. Pemberian pakan tersebut dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali sehari sampai ikan tersebut berumur 14 hari. Sesudah ikan betok berumur 14 hari, ikan betok diberi pakan berupa pelet yang sudah dihaluskan karena ini merupakan waktu kritis ikan betok. Pemberian pakan berupa pelet pada ikan betok ini dilaksanakan sampai ikan betok tersebut berumur sekitar 2 bulan. Sesudah 2 bulan barulah ikan betok bisa ditebar dalam kolam yang sudah disiapkan. Terakhir, pemanenan ikan betok. Ikan betok bisa mulai dipanen sesudah berumur sekitar 4 bulan. Akan tetapi proses pemanenan bisa dikerjakan tergantung dengan kebutuhan pasar atau tujuan proses pemanenan tersebut, apakah ikan ini akan dikonsumsi, atau cuma dipakai untuk bahan produksi. Ada 2 cara pemanenan ikan betok ini yaitu panen total serta panen selektif. Pemanenan total dilaksanakan tanpa memperhatikan ukuran ikan betok tersebut atau dipanen keseluruhan. Sedangkan pemanenan selektif dilaksanakan dengan cara dijaring, kemudian ikan yang diambil yaitu ikan yang sudah siap panen, dengan tujuan untuk mencari indukan ikan kembali dan juga untuk konsumsi. Demikianlah cara budidaya ikan betok dengan mudah yang bisa sobat ikuti. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan salam sukses.